Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Union of Mechanical dan Montir Pro mengucapkan terima kasih kepada rekan saudara yang telah mendukung program acara ini. UOM Studio Montir Pro Academy mengkaji dan berbagi pengetahuan. Saya Suwandi. Saya Henry Utabarat. Bersatu kita bisa. Union of Mechanical dan Montir Pro menghimbau organisasi-organisasi otomotif, komunitas-komunitas otomotif untuk membentuk suatu wadah persatuan. Dengan adanya kolaborasi antar organisasi otomotif, kita bisa duduk bersama mencari rumusan permasalahan yang ada. Di antaranya, organisasi otomotif belum terkenal di masyarakat luas karena kurangnya sosialisasi dan menunjukkan eksistensinya. Berbeda hal dengan organisasi-organisasi di luar otomotif. Mereka bisa menunjukkan eksistensinya hingga dikenal di dalam masyarakat luas. Salah satu contoh, organisasi buruh. Dari beberapa organisasi buruh, mereka membentuk wadah Persatuan Buruh Seluruh Indonesia, PBSI. Nah, PBSI inilah yang vokal mensuarakan keanggotaannya, organisasinya, hingga eksistensinya dikenal di masyarakat luas dan dipercaya. Terbukti, di era reformasi, organisasi buruh masuk dalam kancah perpolitikan dengan misi mensejahterakan buruh. Berkaca dari hal tersebut, alangkah indahnya organisasi-organisasi otomotif bersatu dengan misi mensejahterakan buruh. Demikianlah pembukaan acara ini dengan menghimbau bersatu kita bisa. Acara selanjutnya saya serahkan kepada host Bapak Henry Utabarat. Selamat menyaksikan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Ada penelitian ilmiah yang mengungkapkan tabir kepunahan dinosaurus yang mengatakan bahwa dinosaurus punah karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan perubahan alam. Era tahun 2000-an, saat teknologi telepon seluler mulai kita kenal, ada sebuah merek handphone yang sangat mendominasi pasar saat itu, yaitu Nokia. Lalu, kemanakah sekarang merek tersebut? Karena menganggap remeh kemunculan teknologi Android dan kelambatan mereka melakukan inovasi, akhirnya membuat Nokia harus tersingkir dari pasar telepon seluler.
Hal yang sama sepertinya berlaku juga untuk bisnis bengkel mobil. Sebagai salah satu teknologi yang berkembang cepat, otomotif sudah sangat mengalami perubahan jika kita dibandingkan antara dekade tahun 80-an sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, para pelaku bisnis bengkel mobil dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut jika tidak ingin menjadi dinosaurus dan Nokia berikutnya. Malam ini kita akan berdiskusi dengan para sesepuh di dunia otomotif yang sudah bergelut di bisnis bengkel mobil dari saat teknologi konvensional masih mendominasi dunia otomotif hingga saat ini, di mana semua sudah serba elektronik. Apa saja kiat-kiat yang mereka lakukan agar usaha mereka tetap eksis dari waktu ke waktu. Kita bisa belajar dari mereka bahwa belajar tidak memandang usia. Oke, mari kita panggilkan saja para senior saya yang merupakan para dewan penasihat dari UOM atau Union of Mechanical. Selamat malam Pak Inon, Pak Komar. Selamat malam Pak Hendri. Malam Pak Hendri. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Sehat Ya, selalu. Mudah-mudahan ya kita selalu dalam keadaan sehat, apalagi di tengah pandemi corona yang saat ini angkanya semakin naik lagi ya. Selamat malam Mbah Gimin. Selamat malam Pak Hendri. Gimana Mbah? Kabarnya Mbah, sehat Mbah? Kabar baik tentunya untuk. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua berkenan hadir malam ini di tengah-tengah kesibukan Bapak-bapak semua mengelola bengkel. Seperti saya katakan di pembukaan tadi Pak, all soldier never stop learning. Artinya kita ingin belajar dari bapak-bapak semua yang sudah merintis bisnis bengkel mobil dari era masih teknologi konvensional sampai saat ini di mana mobil itu semakin kompleks ya Pak. Ya, sebagai generasi muda teman-teman ingin belajar bagaimana supaya kita bisa eksis Pak, tidak tertinggal dan tidak tergilas seperti tadi saya katakan di awal, Nokia dulu perusahaan yang paling terkenal ya di industri telepon seluler, tiba-tiba sekarang kita sudah tidak bisa melihat lagi ada Nokia di pasar seluler. Oke, pertama saya sapa Pak Imron Sadewo. Siap. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Hendri. Pak Imron, bagaimana sekarang Pak kondisi bengkelnya Pak? Masih lancar kah Pak di tengah pandemi saat ini? Alhamdulillah Pak, masih bisa eksis. Masih ya bisa. Meskipun ada penurunan income lah. Tapi tetap masih bisa ada pemasukan lah ya Pak. Pak Imron, saya ingin tahu Siap. nih Pak, mungkin sejarah bengkel Pak Imron bisa dijelaskan Pak, bengkelnya saat ini berada di kota mana, kemudian apa saja kah mobil yang ditangani di bengkel Pak Imron? Baik, terima kasih Pak Hendri. Untuk saya posisi di Exit Tol Bawen, masih dalam wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk masalah penanganan kendaraan untuk sementara masih berkutat pada mobil kecil. Untuk mobil kecil bensin maupun solar, baik yang konvensional maupun injeksi. Untuk masalah teknologi mobil sekarang memang perlu banyak lagi tambahan pengetahuan Pak untuk masalah teknologi mobil sekarang, karena percepatan teknologinya begitu cepat berkembang, sedangkan skill kita kadang masih ketinggalan jauh. Begitu Pak Hendri.
Boleh tahu nama bengkelnya apa, Pak? RPM Speed, Pak. RPM Speed di Kota Bawean ya, Pak? Betul. Berapa sekarang, Pak, tenaga kerja yang bekerja di RPM Speed? Untuk saat ini mekanik 2 sama helper 3. Mekanik 2, helper 3, berarti ada 5 orang ya yang bergabung di RPM Speed. Seperti biasa, Pak, saya pengen dengar nih, Pak, kisah-kisah para veteran ya kalau saya bilang nih dalam tanda kutip. Pak Imron merintis usaha bengkel ini kira-kira sudah berapa lama, Pak? Dan mungkin bisa diceritakan sejarahnya sampai sekarang RPM Speed ini bisa berdiri dengan karyawan 5 orang, Pak. Baik, Pak Hendri. Untuk awal saya ikut saya belajar bengkel itu tahun 2001, ikut orang untuk menimba ilmu di bengkel umum sampai 2007. Kemudian mulai 2008 saya resign, saya freelance sampai 2015. Kemudian 2016 saya terputus jaringan kayaknya, Pak. Ya, boleh. Baik, saya ulangi. Ya. 2000 saya belajar dari 2001 lulus STM sampai 2007, kemudian 2008 saya resign, kemudian freelance, panggilan ke sana kemari sampai 2015. Kemudian saya menetap sampai sekarang, dari kerja sendiri dibantu istri, kemudian rekrut satu teman sampai hari ini ada 5 teman kerja, ya istilahnya karyawan lah, untuk yang bantu sampai saat ini. Begitu, Pak Hendri. Berarti Pak Imron emang lulusan dari STM otomotif ya, kemudian kerja ya dengan orang lain hampir sekitar 7 tahun ya, Pak ya, berarti ya. Betul. Nah, kenapa Bapak memutuskan keluar, Pak, saat bekerja di situ? Apakah emang sudah niat saya ingin mandiri atau ada faktor lain, Pak? Gimana, Pak? Kenapa Bapak memutuskan setelah bekerja beberapa lama, kemudian tadi Bapak katakan resign, kemudian freelance gitu? Apa faktornya yang utama sampai Bapak memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya? Karena pada waktu itu untuk masalah penanganan unit yang sudah sistem injeksi ya sering kali ditolak lah, Pak. Sering kali ditolak karena ketidakmampuan untuk mengerjakan. Terus saya punya pikiran kalau seperti ini terus apa akhirnya tidak malah mengalami kemunduran. Terus dari sana saya berpikir bagaimana kalau freelance merasakan istilahnya suka dukanya sendiri sambil belajar untuk masalah teknologi yang injeksi. Kemudian dari sana saya memutuskan untuk resign, kemudian freelance. Saya di luar itu malah justru banyak sekali mendapatkan pengalaman baru dari pengalaman menangani sendiri. Akhirnya dari trouble itu saya bisa sharing ke teman-teman, ke senior yang pada akhirnya
menggugah hati saya untuk selalu untuk belajar masalah teknologi otomotif. Begitu Pak Hendri. Tadi Bapak katakan Bapak keluar ya karena bengkel di tempat kerja Bapak tidak mau mengikuti perkembangan ya, artinya ada teknologi injeksi, mereka justru menolak mobil-mobil tersebut. Benar ya Pak ya? Sering kali ditolak Pak, karena tidak mampuan untuk mengerjakan. Ketidakmampuan. Apakah nggak ada keinginan untuk belajar Pak di bengkel tersebut? Atau ownernya, oh ya kita harus adaptasi, kita harus mengikuti perkembangan teknologi? Waktu itu memang saya sering kali kritis lah sama ownernya, sama bos saya dulu. Cuman karena mungkin beda pandangan. Kemudian beliaunya bahkan sampai sekarang itu kalau ada trouble yang injeksi ataupun kamera, seringkali saya yang dipanggil untuk membantu. Seperti ini tadi, sebenarnya saya disuruh bantu ngecek unit, cuman karena kondisi saya sendiri lagi repot, akhirnya saya cancel sampai besok, insya Allah besok. Artinya bengkel tersebut sekarang masih beroperasi Pak ya? Masih Pak. Dulu kita berempat, maksudnya rekanan satu tim itu berempat, cuman sekarang sudah mandiri semua. Salah satunya yang tempo hari sempat ikut komentar waktu live streaming sama Pak Kosin itu. Giat motor itu senior saya Pak. Oh senior Pak Imron malah ya. Betul. Saya agak gimana ya mendengar sebuah bengkel kemudian tidak mau beradaptasi tadi dengan teknologi. Ya kalau bisa dikatakan nanti customer-nya makin lama pasti akan berkurang lah ya, karena kan mobil-mobil yang konvensional juga lama-lama kan akan menghilang dari jalan gitu ya. Kalau mereka tidak mau mengikuti perkembangan teknologi ya mungkin akan sulit berkembang. Nah di situ Pak Imron tadi memutuskan saya harus berkembang ya. Oleh karena itu Pak Imron memutuskan untuk keluar. Pak Imron kan sudah menggeluti bisnis bengkel ini sekitar 20 tahunan ya. Ya, awal 2000 di Indonesia mungkin baru masuk eranya mobil-mobil injeksi ya. Tahun 90-an ke bawah di pasar otomotif Indonesia masih banyak mobil-mobil konvensional yang diproduksi. Bisa nggak Bapak ceritakan perbedaan mendasar Pak ketika peralihan tersebut dari teknologi mobil konvensional kemudian sekarang ke sistem EV yang serba elektrik? Untuk perbedaan sangat jauh Pak. Untuk unit konvensional itu kita mengandalkan insting dan feeling untuk analisa sebuah permasalahan. Cuman untuk unit-unit sekarang itu ya karena semua berkaitan dengan sensor, dengan ECU, akhirnya mau tidak mau kita juga harus mempunyai peralatan pendukung seperti scan dan yang lain-lain. Hal semacam itu kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan atau kemampuan yang cukup, saya rasa punya alat pun masih belum begitu dominan untuk mendukung Pak. Yang paling penting itu tetap update skill, di samping peralatan juga mendukung, begitu Pak. Nah, bagaimana caranya Pak Imron nih mengikuti perkembangan teknologi? Karena bengkel-bengkel UKM kan biasanya terkendala Pak untuk mengakses training-training ya. Ketika ada teknologi baru, ada mobil baru, biasanya gimana Pak? Halo? Ya, bisa didengar Pak suara saya? Ya, sekarang sudah bisa. Gimana Pak? Oke. Diulang Pak? Saya ulangi Pak.
bagaimana cara Pak Imron supaya tetap bisa update teknologi terbaru Pak, atau produk-produk mobil yang terbaru, karena kendala kita di bengkel-bengkel non authorized atau bengkel non ATPM kan akses training tersebut Pak. Nah, bagaimana Pak Imron sambil mengelola bengkel kemudian juga harus upgrade pengetahuan baik untuk Pak Imron sendiri maupun untuk teman-teman yang bekerja dengan Pak Imron. Untuk masalah update pengetahuan, sebelum saya gabung ke IWOM, saya memang sering sharing ke teman-teman senior untuk apabila ada trouble, konsultasi, cara penyelesaian sama penganalisaan. Kemudian semenjak adanya IWOM dan saya alhamdulillah masih tetap bisa bergabung sampai sekarang, sangat membantu sekali karena IWOM peduli dengan anggota, IWOM peduli untuk memberikan training, IWOM peduli untuk memberikan materi-materi masalah manajemen pengelolaan bengkel. Di samping IWOM juga memberikan fasilitas pemasaran produk-produk bengkel UKM untuk ke depan. Semoga IWOM tetap berjaya, semakin maju. Sekarang teknisi yang bekerja dengan Pak Imron itu apakah seangkatan Pak Imron atau ada generasi-generasi baru Pak? Apa baru? Yang seangkatan nggak ada Pak, masih istilahnya adik-adik semua, jauh. Bahkan ada yang mohon maaf cuma lulusan SD, tapi niat untuk belajarnya saya lihat cukup untuk diajak belajar, saya rekrut. Kemudian ada satu yang lulusan SMK, bahkan pernah kerja di Kalimantan juga, ikut bengkel di sana. Alhamdulillah skillnya juga sudah lumayan lah untuk diajak kerja, itu istilahnya sudah bisa. Tinggal kita poles sedikit, mungkin sudah bisa dilepas, dalam artian dikasih tanggung jawab itu sudah mumpuni. Nah, kalau berhadapan gini Pak, ada suatu case anak buah Bapak atau orang Bapak ternyata jauh lebih paham dengan apa yang dikerjakan. Apakah Pak Imron nggak malu Pak untuk bertanya kepada anak buah atau belajar dari mereka Pak? Menurut bagi saya bertanya kepada siapapun kalau memang dia lebih tahu daripada saya tidak ada istilah untuk malu Pak. Dalam artian toh semua juga kita saling membutuhkan. Karena mungkin pengalaman dia waktu di Kalimantan mungkin saya belum pernah mengalami, dia sudah pernah mengalami. Jadi kalau ada permasalahan yang sekiranya kok saya belum pernah mengalami, ya tetap saya konsultasikan sama dia. Kalau memang dia mampu untuk mengerjakan, oke, kita ikuti. Yang penting SOP-nya dijalankan. Saya pengen tahu nih Pak, apa kiat-kiat nih Pak Imron ke depan supaya RPM Speed ini bisa tetap eksis ya untuk menghadapi tantangan-tantangan teknologi berikutnya. Sebentar lagi mobil listrik ya mungkin akan mulai dipasarkan di Indonesia dan akan mulai banyak lalu lalang di jalan. Apakah ada kiat-kiat khusus dari Pak Imron yang Pak Imron lakukan atau terapkan di bengkel supaya RPM Speed ini ya nggak punah Pak? Ya, intinya kita tetap harus belajar Pak, untuk memahami teknologi otomotif yang berkembang saat ini, bahkan untuk ke depan. Minimal untuk sekarang kan sudah ada IWOM, ada Montir Pro, ada IWOM Montir Pro Academy, itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat kita tunggu-tunggu.
untuk apa training-training kedepannya itu biar kita juga lebih bisa apa ya improve lah, begitu Pak. Seberapa penting sih Pak menurut Pak Imron ini manfaat adanya organisasi profesi seperti UOM ini Pak untuk kita nih khususnya teman-teman di bengkel umum ini? Gimana Pak? Seberapa pentingkah menurut Pak Imron keberadaan sebuah organisasi profesi seperti UOM ini untuk menunjang kemajuan usaha UKM bengkel? Menurut saya ini sangat penting dalam arti agar kita semua itu bisa apa ya, bisa saling bahu membahu dalam artian kalau ada kesulitan ada apa itu kita bisa saling sharing dalam satu wadah agar apa legalitas itu tercipta agar kita tidak istilahnya apa ya dipandang sebelah mata lah. Kalau memang apa ke depan ini bisa untuk dikembangkan mungkin akan bermunculan organisasi lain seperti UOM. Paling tidak UOM sudah mempelopori untuk organisasi otomotif non istilahnya apa ya non ATPM lah, begitu Pak. Pak Imron punya satu pesankah untuk teman-teman kita generasi muda yang mungkin baru akan merintis atau sudah mempunyai bengkel ya supaya kita bisa tetap bertahan bengkelnya dalam jangka waktu yang lama? Mungkin ada satu pesan apa yang harus kita lakukan berdasarkan pengalaman Pak Imron selama ini? Ya intinya kita jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk bertanya, untuk diskusi, untuk generasi-generasi muda yang ingin berdikari atau mandiri, jangan takut untuk mandiri. Yang penting kita punya komitmen untuk istilahnya benar-benar menerjuni dunia otomotif khususnya jasa perbengkelan itu dengan komitmen yang tinggi, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan, tanggung jawab, insya Allah semua juga akan bisa berkembang Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Imron. Sebentar saya akan menyapa nih senior saya juga nih Pak Omar. Nanti kita kembali lagi dengan Pak Imron, kita bincang-bincang mengenai organisasi UOM ya, apa saja yang dilakukan ke depan. Selamat malam Pak Omar. Selamat malam Pak Henry. Pak Omar, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu Pak Henry. Pak Omar, boleh diceritakan Pak bengkelnya berada di kota mana Pak? Bengkel saya posisinya di Tanjung Pinang, Riau Pak. Tanjung Pinang, Riau ya Pak? Iya Pak Henry. Berapa lama Pak bengkelnya berdiri Pak? Bengkel berdiri sekitar tahun 2012 Pak Henry. Tapi sebelumnya sudah 3 orang. Mohon maaf Pak, suaranya agak terputus. Selama berdirinya bengkel sekitar tahun 2012 Pak Henry. 2012 Pak Omar baru mendirikan bengkel di Tanjung Pinang. Tapi sebelumnya Pak Omar udah terjun di dunia otomotif ya Pak. Pertama kali bekerja di mana Pak? Pertama kali bekerja awalnya di bengkel, sebenarnya bukan otomotif ya, di bengkel motor. Itu baru bos saya menunjukkan bengkel, saya yang suruh mengelola bagian logistiknya. Mohon maaf suaranya agak terputus nih Pak Omar, mungkin karena pengaruh jaringan ya. Jadi kalau sekilas tadi saya tangkap berarti Pak Omar mengawali bekerja di bengkel motor, benar gitu Pak ya?
Iya, awalnya ikut di bengkel motor. Habis itu Tahun berapa itu Pak? saya Tanjung Pinang itu sekitar tahun 97. 97 Saya ya. aslinya dari asli Jawa Tengah, merantau ke Tanjung Pinang. Halo Pak, bisa dengar Pak suara saya Pak? Bisa Pak, bisa. Saya. Oke, berarti Pak Imron dari bengkel motor, kemudian beralih ke bengkel mobil atau dari roda 2 ke roda 4-nya tepatnya kapan Pak? Sekitar tahun 2005 itu buka bengkel mobil. 2005. Baru beralih ke roda 4. Nah sekarang Pak Omar ini bengkelnya itu yang ditangani mobilnya spesifik atau semua jenis mobil Pak? Untuk di sini kebanyakan yang saya tangani memang mobil kebanyakan bensin. Untuk yang common rail ada juga tapi agak jarang yang masuk. Nah bagaimana cara Pak Omar belajar ya Pak dari tadinya belajar di ikut di bengkel motor, kemudian sekarang sempat kerja juga ya di roda 4 ya, sampai akhirnya merintis usaha sendiri, buka bengkel sendiri. Bagaimana Pak prosesnya Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya awal prosesnya pendidikan sendiri dimotivasi juga dari anggota mekanik mobil yang lama yang ikut sama saya. Di tahun 2005 itu kan bengkel masih ya bos. Jadi saya cuma disuruh mengelola logistik dan semua lah istilahnya. Di situ saya belajar untuk mengerti gimana cara-caranya kalau ada mobil ini yang masuk rumah ini dan lain-lain. Jadi saya cuma belajar berdasarkan teori aja. Ya Pak, lo suaranya agak kurang terdengar ya. Jadi message yang Pak Omar sampaikan kurang kita bisa tangkap. Oke, sebentar nanti kita kembali lagi ke Pak Omar. Saya sapa dulu berikutnya abang saya nih, Bang Andrizal. Selamat malam Bang Andrizal. Bang Andrizal bisa dengar saya? Bang Andrizal. Selamat malam Bang. Mungkin karena faktor jaringan ya malam ini agak terganggu acara kita. Selamat malam Bang Andrizal. Bisa dengar saya Bang? Ya, Bang Andrizal. Bisa dengar saya? Israel yang memusuhi umat Islam. Pak Imran bisa dengar saya? Bisa. Nah, Dengar Pak Hendri, dengar. Ya, mungkin Bang Andrizal ada sedikit gangguan ya. Pak Andrizal bisa dengar? Jelas Pak. Oke, bisa dengar suara saya Pak? Jelas. Bang Andrizal, boleh diceritakan Bang Andrizal, bengkel Bang Andrizal ini ada di mana saat ini? Bengkel saya berposisi di Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Boleh Dengar Pak? Ya, jelas. Boleh disebutkan nama Dengar. bengkelnya?
Bengkel saya mereknya Genio Mobil, bertepatan di Kota Pekanbaru. Sudah berapa lama Pak berdiri bengkelnya? Awal berdiri bengkel saya tahun 97 Pak. 97 sampai 98 tutup. Buka lagi tahun 2001. 97 sampai 98, kemudian sempat tutup ya Bang? Sempat tutup. Kemudian beroperasi lagi tahun 2001 sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sekarang. Berapa sekarang karyawan yang ikut bekerja di bengkel Bang Andrizal? Ikut bekerja kita bertiga. Yang berdua mekanik semua. Iya. Boleh diceritakan sedikit Bang proses Abang nih dari mulai bekerja dulu sebagai mekanik mungkin ya, sampai sekarang ya. Abang bisa mengelola sebuah bengkel. Bagaimana awalnya Abang bisa tiba-tiba terjun di dunia bengkel mobil Bang? Ya, dulu kita tamatan SMP, ingin melanjutkan sekolah untuk STM, itu nggak diterima, nggak lulus. Namun tekad kita untuk bulat untuk tentang perbengkelan, kita langsung terjun ke bengkel dari tahun 95 belajar sampai 97. Saking nekatnya, umur 19 tahun saya udah mulai buka sendiri. Namun di perjalanan ada juga kendala, tutup sebentar. Tahun 2001 buka lagi sampai sekarang. Oh, menarik nih. Bang Andrizal tadi sebutkan Bang Andrizal ini hanya lulusan SMP Bang. Benar gitu Bang? Bisa dengar saya Bang? Kurang jelas Pak. Bisa dengar sekarang? Iya Pak. Bisa dengar? Ulangi Pak, kurang jelas. Kurang jelas. Putus-putus. Sekarang kedengeran? Jelas suara saya? Bisa dengar Bang? Ya, dengar. Oke. Bang Andrizal tadi katakan Bang Andrizal ini hanya lulusan SMP. Mohon maaf sebelumnya Bang. Kok bisa-bisanya Bang? Berarti kita bengkel Bang. Nah, jelas. Ya? Bisa kedengeran Bang? Iya, dengar. Jelas. Tadi pertanyaan saya Bang, Abang katakan tadi Abang hanya lulusan dari SMP. Iya. Benar Bang? Iya. Kok berani-beraninya Bang buka bengkel Bang? Belajarnya di mana gitu? Kalau kita belajar di bengkel ya di Pekanbaru juga Pak. Memang tekad dan kemauan hobi. Ya di situ kita minatnya agak tinggi ya. Jadi untuk belajar antusiasnya cukup cepat dengan belajar 2 tahunan. Umur 19 tahun Pak itu memang luar biasa karena kita hadapi orang dewasa, kita umur 19 tahun, setelah mobil siap kita rakit, itu perasaan gimana tuh Pak? Jantung itu berdetak-detak itu Pak. Saking groginya menghadapi konsumen. Lama-lama berlalu, ya sampai sekarang itu Pak, asik. Sudah terbiasa akhirnya ya.
Nah ini menarik Bang, banyak teman-teman kita yang udah sekolahnya aja STM, ya kan, kemudian bekerja pun lama di bengkel, ya belum berani untuk mandiri seperti Bang Andriza di umur 19 tahun dengan hanya bekal pendidikan SMP bisa memutuskan untuk mandiri. Umur 19 tahun saya itu masih banyakan main Bang, belum kepikiran untuk mendirikan sebuah usaha gitu. Apa motivasi Abang di umur 19 tahun itu untuk kerja mandiri, Bang? Apakah udah merasa cukup bekalnya selama bekerja ikut orang tersebut? Ya Bang, bisa dengar saya Bang? Bang Andrizal bisa dengar? Halo? Pak Andrizal? Pak. Suaranya putus-putus ya Pak? Iya, memang putus Pak. Sinyal nggak bagus. Bisa dengar tadi pertanyaan saya Pak? Kurang jelas Pak, putus-putus. Oke. Apa sih motivasi Bang Andrizal nih di umur 19 tahun memutuskan untuk mandiri gitu? Sementara orang-orang di usia seperti itu mikir main-main gitu. Ya. Memang dari hobi saya memang dari dulu asiknya di otomotif Pak. Memang tujuan kita untuk belajar bengkel, ingin buka bengkel sendiri, tidak mau bekerja sama orang, prinsip saya. Lebih baik saya kerja sendiri, menghasilkan lapang kerja sendiri. Pernah dulu mencoba kerja di PT, hanya 3 bulan keluar. 3 bulan buka keluar. Bengkel sendiri lagi. Iya. Gak mau diperintah orang ya Pak. Nanti anak buahnya nggak mau diperintah Bang Andrizal juga lagi. Oke, umur 19 tahun Abang bikin bengkel, kemudian sempat tutup ya Bang. Artinya Abang ini jatuh bangun juga nih ya, mendirikan usaha. Ya. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah Abang sudah merasa cukup ya kerja mungkin 2 tahun 3 tahun dengan orang, kemudian memutuskan buka bengkel Bang? Kalau untuk dari segi pengalaman Pak, itu belum ada apa-apanya Pak. Tapi dalam diri saya untuk belajar itu, saat mobil masuk itu harus diperhatikan sedetil-detilnya. Jangan satu baut salah pasang atau bagaimana. Begitu saya otodidak cara belajar. Namun 2004 ke atas itu mobil udah injeksi Pak. Ya. Mengikuti arus. Ya kalau kebentur tanya sama kawan-kawan satu profesi. Nah selain itu Bang, apa yang Abang melakukannya supaya Abang itu ya dengan latar belakang Abang pendidikan untuk mengejar ketertinggalan, kemudian bisa mengupgrade kemampuan dan pengetahuan Abang nih tentang teknologi mobil sekarang ini? Untuk mobil teknologi sekarang ya lebih banyak membaca dan nengok YouTube Pak. YouTube, dan iya YouTube. Saat ini bengkelnya yang Abang tangani itu semua merek mobil kan? Atau dari ustaz kita dari ustaznya. Sampailah berapa keturunan wallahu a'lam. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Bang Andrizal terputus kembali. Ya, gangguan sinyalnya cukup parah nih malam ini, banyak message yang tidak sampai. Oke, saya sapa dulu nih sahabat saya nih, Pak Paimo. Selamat malam Pak Paimo.
Bisa dengar saya Pak Oh ya, Taimo? oh ya, selamat malam Pak Henry. Gimana Bang Assalamualaikum. kabarnya? Kabarnya baik. Baru pulang juga saya Pak. Baru sampai rumah. Baru sampai, waduh masih lelah nih. Terima kasih Bang udah disempatkan nih untuk bincang-bincang bersama kita ya, untuk sharing-sharing pengalaman Abang nih mendirikan bengkel. Tadi saya agak tertarik dengan Bang Andrizal ya. Dia katakan dia hanya lulusan SMP ya, berdasarkan otodidak dia kemudian berani membuka bengkel. Nah, saya pengen dengar juga nih kisahnya Pak Paimo awal terjun ke bisnis bengkel ini. Mungkin bisa diceritakan, Bang. Terima kasih Pak Henry, Pak Sukiono, Pak Umar, dan Pak Andrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Andrisa itu lumayan, Pak. Dia pendidikan, taraf pendidikannya lumayan tinggi SMP. Kalau saya cuma tamat SD, Pak. Waduh, Beneran. lebih luar biasa lagi. Saya cuman tamat SD. Tuhan saya tamat SD. Itu aja untung lulus saya, Pak. Untung nggak lolos, untung lulus gitu. Untung lulus, Pak. Yang takutnya saya lolos kan, untung lulus. Boleh diceritakan, Pak? Iya, jadi ya mungkin keadaan orang tua saya, ketidakmampuan orang tua saya. Jadi saya mandiri sendiri begitu. Dewasa sendiri begitu. Pada waktu itu tahun berapa ya? Tahun 80. 80 berapa ya? 85, 86. 86. Ya. Nah, 86 itu saya sudah di bengkel, Pak. Cuman saya helper gitu, tukang ngambilin kunci gitu kan. Tukang ngambil. Hah? Di kota manakah pertama jadi helper? Ya, di sini, di tempat di saya sekarang ini, di Lahat ini. Oh, di Lahat. Oke, Abang dari Lahat ya. Oke. Ya, saya dari Jawa, Pak. Saya dari Semarang. Dari Semarang ya. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Saya itu temennya Pak Sukiono itu, satu kampung itu sama Pak Sukiono itu. Saya Semarang, Pak. Dilanjut orang yang lulusan SD ini nampar kita banget nih. Bisa survive di dunia bisnis bengkel mobil. Tadi Abang kisahkan Abang berawal dari seorang helper ya. Di situ awalnya belajar otomotif ya. Saya belajar dari helper, Pak. Jadi tukang ngambilin kunci tahun 86 nggak salah, Pak. 86, 87, 88 gitu kan. Saya helper kunci. Pada saat itu saya tamat SD, Pak. Begitu saya tamat SD, saya langsung ke kota. Dulu orang saya cuci mobil, mau nggak kamu cuci mobil? Mau, aku bilang. Yang penting otomotif lah, yang penting pegang mobil gitu aja waktu itu kan. Nah, gitu aja. Akhirnya saya diajak teman ke bengkel gitu. Ya itu tadi, jadi helper, ngambil kunci, ngambil segala macam lah itu. Jadi itulah kira-kira, Pak. Jadi kalau Pak terputus lagi Pak. Ya, Bang, boleh Ya. Berapa lama berarti Abang belajar nih dari seorang helper, kemudian pasti naik dong jadi teknisi ya, mulai pegang mobil gitu ya? Dari tahun 86, 87, 88, 89, 90 sampai tahun 90. Tahun 90 itu saya belum diakui, cuman pada saat itu saya memang belum ngerjain mesin ya, belum ngerjain engine. Saya pada saat itu tukang ketok, tukang cat, tukang tipu, tukang pas. Pada saat itu saya tukang cat, saya sudah diakui, cuman ngetok body itu sudah diakui, cuman saya belum terjun ke otomotif, saya belum terjun ke mesin. Nah, saya
ada minat di mesin itu sekitar tahun 93, Pak. 93. 93 itu sudah mulai ngerjain mobil minicar, mobil carry gitu kan. Super gitu kan pada saat itu kan tap Helen, tap kopi saat itu. Jadi sudah mulai diakui kita mekanik itu setengah-setengah, Pak. Belum apa ya, belum sepenuhnya betul, masih dipegangi sama bos, masih dikontrolin gitu kan. Sekitar tahun 95, Pak. 95-96. Nah, itu sudah mulai mandiri, Pak. Apa namanya ya? Sudah mulai diakui, cuman belum dilepasin sama bos. Itu Pak ceritanya. Bagaimana sih Bang konsep Pak Paimo untuk belajar ya dengan nggak ada latar belakang pendidikan teknik ya, bisa mempelajari tentang mobil? Caranya belajar apakah bongkar pasang kemudian dipelajari satu persatu, atau seperti apa Bang konsepnya? Apakah ada yang nuntun gitu, teknisi senior? Ya sudah saya ceritain semalam ya sama Pak. Itu kuncinya cuma tekun aja, Pak. Tekun ya. Cuman tekun aja, iya. Cuman tekun dalam artian tekun itu merhatiin orang. Di saat bos itu ada konsumen masuk, itu cuma kita dengerin aja keluhannya orang konsumen itu masuk. Mobil aku gini, yang dipegang apanya gitu kan. Bos, mobil aku gini, yang dipegang apanya, cuman gitu aja. Iya, terus mulai kita liatin apa yang dipegangin bos. Mobil keluhannya gini, yang dipegang itu. Akhirnya ya tadi Tuhan itu mengasih kita kelebihan, mungkin alhamdulillah lebih lebih cepat nangkap gitu kan. Jadi ya masuk aja secara apa ya, secara alami lah, masuk begitu langsung dalam otak ini langsung cover gitu kan, langsung itulah kira-kira Bang. Iya. Berarti ada dua yang saya tangkap nih dari Pak Paimo. Yang pertama adalah niat ya untuk belajar, kemudian ketekunan untuk mempelajari sesuatu sampai paham gitu ya. Iya. Terlepas dengan latar belakang pendidikan kita ya, seperti Pak Paimo katakan, kalau memang di situ ada niat untuk belajar kemudian dilakukan dengan tekun, pasti akan bisa ya. Oke, Bang Paimo berarti ikut orang, kemudian ada saat memutuskan untuk mandiri. Kenapa Bang? Apakah Abang sudah merasa, gue udah mampu nih untuk buka bengkel sendiri? Apa motivasi Abang? Itu, gini, pertama kali ya, saya tahun 96 kalau salah ya. 96 itu saya sudah pernah ketemu titik jenuh. Tahun 96. Belum, masih ikut sama orang sih. Cuman saya sudah pernah titik jenuh itu, pokoknya megang sini sudah agak mau. Pokoknya akhirnya saya sempat pegang mobil, sempat naksi kota tahun 96 dan 6 97 98 itu terus saya freelance. Saya pegang kunci kan, gantung kunci di bahu sebelah kiri, gitu. Dipanggil orang, tolong kerjain mobil saya di rumah, aduh gitu kan. Udah mulai tunggu lagi karena saya ada si kecil kan, ada tanggungan ya Pak. Iya, ada si kecil sudah mulai minta jajan, dan kebetulan naksi kota itu saingan banyak sekali gitu kan. Jadi saya freelance, pakai kunci apalah pokoknya. Dan di tahun 98 ya. 98, 99 saya freelance sampai tahun 2000.
kebetulan tahun 2000 tuh alhamdulillah ada kawan kita yang baik hati juga sih. Alhamdulillah itu dia nawarin gini, udah kamu buka aja bengkel di tanah aku gitu. Aku nggak punya uang, nggak punya sewa, udah dia saya pasangin bantu listrik, jadi alhamdulillah orang kasih itu. Akhirnya saya mulai sendiri kaki 5 tahun 2000. 2000 Itu awal berapa? ceritanya. 2000 berapa awal buka bengkelnya? Tahun 2000. Tahun 2000 Pak Hendrik. 2000. Oke, berarti karena ada sahabat ya yang menawarkan lokasi, akhirnya Bang Paimo membuat bengkel yang menetap gitu ya, nggak keliling lagi bawa kunci-kunci ya. Ya, sekarang berapa orang Pak yang ikut dengan Pak Paimo di bengkel bekerja? 4 Pak, 4 sama saya gitu kan, 4 dengan saya. Jadi mekaniknya 1, helpernya 2 begitu. Helpernya bantu-bantu mekanik 1 gitu. Lulusan SD semua kah? Enggak, itu malah tinggi-tinggi Pak, STM semua itu. STM semua itu Pak. Ini yang super ya, Pak Paimo pendidikannya SD bisa mempekerjakan orang yang pendidikannya lebih tinggi, itu buat saya suatu prestasi yang luar biasa Pak. Ada orang yang pendidikannya tinggi pun belum tentu bisa melakukan yang seperti Pak Paimo lakukan. Pak Paimo dari tahun 80-an dari mekanik kemudian merintis usaha. Berarti kan Pak Paimo sudah mengalami peralihan teknologi ya, dari mobil-mobil konvensional seperti di Pak Paimo katakan Kijang 5K, Suzuki Jimny Jangkrik segala macam. Nah saat ini kan mobil-mobil yang saya dilihat ya pasti juga udah masuk lah mobil-mobil yang modern saat ini. Nah bagaimana Pak Paimo menyikapi atau mensiasati supaya Pak Paimo bisa terus eksis ya bengkel menangani mobil-mobil saat ini? Ya itu tadi Pak, kita harus ikuti arus, harus ikuti zaman ini sudah lain, sudah era digital yang keseluruhannya harus pakai digital. Ya itu tadi, kalau kita kepengen ngerjain mobil bisa sukses ya kita harus tahu teknologinya, kita harus tahu sistemnya. Ya itu tadi harus gemar belajar gitu, gemar belajar, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya yang sudah punya pengalaman. Sebenarnya kita kan banyak juga di sini, UAM kan banyak, tentunya kayak Andi, kayak Pak Sugiono, Pak Wahyu, itu kan semua kan suka pegang common rail, suka pegang injeksi, jadi itu alhamdulillah gitu Pak Hendri. Kalau saya maaf, kalau saya nggak mau belajar seperti Pak Andrisal belajar di YouTube. YouTube itu kadang orang cari konten itu kadang diblusuk-blusuk ke wae, ya kan? Kadang iya beneran. Kalau di YouTube tuh kadang ya apa ya, banyaklah salahnya daripada betulnya. Iya kalau itu di YouTube. Kadang-kadang judulnya apa, isinya apa nggak sesuai gitu Pak ya. Masalahnya situ orang cari konten, dia cari apa ya, cari rating lah istilahnya. Tapi kalau channel YouTube saya enggak lah Bang. Ya itu kalau memang artinya belajar itu bisa dari mana aja ya Bang. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Paimo tadi ya. Orangnya ceria terus ya. Artinya bisa memberikan berkat buat orang lain. Sebentar saya kembali ke Pak Komar. Pak Komar, bisa dengar saya Pak? Di-mute dulu Pak. Bisa Pak. Dengar saya Pak? Oke, Pak Komar, tadi saya tertarik dengan Pak Paimo, dia dari pendidikannya SD ya, kemudian dia dengan kegigihannya dia belajar sampai sekarang pun masih eksis ya. Mungkin Pak Komar juga yang mengalami masa-masa tahun 80-an di bisnis bengkel. Kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar saat ini untuk menjalankan bisnis bengkel? Tantangan terbesar ya memang di teknologi ya.
Kalau di tahun-tahun 80-an itu kan ya memang mobil masih konvensional, jadi gampang dimengerti, gampang dipelajari. Tapi yang untuk tahun 2000-an ke atas yang mulai merambah ke injeksi, memang agak rumit dan sulit. Kadang-kadang kalau walaupun ditunjang dengan adanya tool atau scanner, kadang belum tentu DTC itu menunjukkan kerusakan itu, kadang belum pasti juga. Jadi kita harus mengembangkan sendiri gitu. Pak Komar di bengkel tadi ada berapa orang Pak yang bantu Pak Komar? Di bengkel kebetulan ada 4 orang dengan saya sendiri. Jadi kebetulan saya ini ownernya, jadi jarang terjun sendiri, yang terjun biasanya anggota gitu Pak Henry. Artinya ada 4 orang yang ada di bengkel Pak Komar ya. Nah, bagaimana cara Pak Komar supaya teknisi Pak Komar itu pun mau belajar seperti tadi Pak Imo ya, dia bilang ya kalau mau maju ya nggak mau tertinggal, harus terus mau belajar. Bagaimana cara Pak Komar memotivasi tim teknisinya supaya terus mau update kemampuan? Ya kita dukung dan kita support semua anggota supaya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Di samping itu saya juga ikuti organisasi seperti WOM, jadi bisa nambah pertukaran belajar di klub-klub mekanik atau organisasi itu. Tadi Pak Imo katakan belajar dari YouTube banyakan bohong ya katanya gitu ya, banyak yang menyesatkan. Menurut Pak Komar gimana? Ada metode belajar lain Pak? Ya memang ya enggak apa ya, enggak 100% bohongnya, ada kalanya betul, ada kalanya salah. Memang yang itu tadi yang saya katakan, kadang belum tentu DTC itu menunjukkan atau mengarah ke kerusakan yang anggap aja sensor A gitu. Belum tentu sensor A yang rusak, mungkin dari bearingnya atau apanya, tapi boleh jadi sensornya. Nah disitulah yang kita harus sikapi dan selalu harus teliti dalam sebuah pekerjaan Pak Henry. Ya, artinya teknis itu harus memahami prinsip-prinsip dasar suatu komponen ya, baru bisa nanti melakukan analisa gitu ya Pak Komar ya. Betul Pak Henry. Oke, Pak Imron ini kan salah satu dewan penasehat di UOM ya Pak. Ya artinya UOM ini kan mempunyai misi yang apa ya, buat saya sangat-sangat bagus dan patut kita dukung. Bagaimana memberdayakan teman-teman di bengkel UKM supaya dapat bersaing, setidaknya bisa tetap eksis ya, tidak tertinggal. Kira-kira apa sih nih Pak ke depan nih program-program dari UOM yang Pak Imron harapkan untuk semua anggotanya? Terima kasih Pak Hendri. Mungkin untuk harapan ke depan untuk rekan-rekan khususnya yang di UOM maupun yang di luar UOM, untuk bisa tetap eksis, alangkah sebaiknya kita untuk selalu belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan skill kita agar setiap ada trouble dalam menangani trouble kendaraan itu, kita paling tidak sudah punya pegangan lah, punya pengalaman, meskipun pengalaman itu kadang dari sharing teman-teman, kita sendiri belum mengalami sendiri, tapi paling tidak kalau kita aktif untuk di suatu organisasi itu, setiap ada share trouble atau pemecahan trouble itu, kita bisa mengambil sisi positifnya, menambah pengalaman kita, menambah wawasan gitu Pak. Artinya program-program UOM ini ya ke depan kita harus makin tingkatkan gitu ya Pak untuk kemajuan anggotanya ya. Betul Pak Hendri. Oke, Pak Adrisa tadi sempat terputus nih dengan apa nih? Bisa dengar saya sekarang Bang?
Pak Andrizal. Suaranya terkenal. Bang Andrizal bisa Pak dengar saya? Malah hilang. Putus lagi. Memang sinyalnya kadang-kadang ada apa ya? Jaringan memang Pak. Kadang ngelek kok. Oke, mungkin Pak Komar bisa Pak kasih apa ya sebagai penutup di acara kali ini, karena buat saya ini cukup sangat menginspirasi bagaimana bapak-bapak semua senior saya ini tetap masih bisa survive ya, terus mau mengembangkan diri, nggak mau belajar, nggak malu untuk belajar atau bertanya dengan yang lebih muda supaya tetap bisa mengembangkan bengkel. Pak Komar bisa berikan satu petua Pak buat kita nih generasi muda ya, bagaimana tentang mengelola bengkel ke depan. Silakan Pak Komar. Baik, Pak Henry. Untuk generasi muda yang akan datang atau yang sekarang, untuk menghadapi zaman yang semakin canggih, ini kita harus siap dan selalu harus belajar. Apalagi sebagai owner, yang kita pikirkan ini bukan sekedar untung atau rugi. Jadi banyak, mulai mikirin anggota, customer, ya banyak lah istilahnya yang kita pikirkan. Karena owner ini harus mencukupi atau mengayomin semua, baik dari anggota bengkel itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus selalu belajar gimana untuk memajukan bengkel ini, jangan sampai ketinggalan dengan zaman yang udah semakin canggih ini. Oleh sebab itu, mari kita semua selalu belajar dan terus belajar untuk mencapai sukses, gitu Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Komar. Mungkin Pak Imran bisa memberikan 1-2 patah kata Pak. Yang penting, yang jelas kita tetap harus solid Pak dalam berorganisasi, tetap solid dalam berteman dengan sesama mekanik, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, baik yang untuk kancah nasional maupun regional, khususnya untuk wilayah-wilayah masing-masing, saling istilahnya saling tukar pengalaman aja, saling tukar pengetahuan, saling sharing agar ke depan sama-sama kita maju bersama. Istilahnya yang satu bisa kok, yang lain enggak kan, karena kita sama-sama mekanik kan rasanya juga ada rasa gimana gitu. Yang jelas kita jangan pesimis lah, jangan pesimis, kita tetap optimis untuk maju bersama. Begitu Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Imran. Pak Imo, mungkin abang saya ini bisa berikan satu pesan penutup Pak sebelum kita sudahi acara ini. Silakan Pak Imo. Suaranya Pak belum di unmute Pak. Oh iya, pesannya untuk kaula muda tentunya jangan malas, harus gemar belajar. Eranya sudah beda, eranya sudah era digital. Jadi kemungkinan di saat Anda nanti, sesudah kita, sudah saya dan sudah semuanya, mungkin sudah lain lagi eranya. Jadi saat ini harus belajar sampai ke depannya. Itu aja Pak. Pun jangan sombong. Di atas langit masih ada Tuhan. Terima kasih Pak. Benar. Jangan sombong, karena banyak orang jatuh karena kesombongannya ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua. Saya kembali mendapatkan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan bisa terinspirasi dengan kisah-kisah para senior kita yang bergelut di dunia otomotif dari era 80-an sampai sekarang. Seperti tadi Pak Faimo katakan, tidak ada yang mustahil ya. Beliau hanya berpendidikan SD,
tapi dengan tekad yang kuat, ya kemauan untuk belajar, ya tidak mau tertinggal, ya beliau bisa mengikuti perkembangan teknologi. Bengkelnya tetap eksis sampai saat ini. Nah, ini harusnya menginspirasi teman-teman generasi muda yang saat ini sedang bekerja atau mulai merintis bengkel, bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar. Satu syarat yang harus kita terus lakukan adalah belajar dan belajar, karena teknologi otomotif sekali lagi adalah teknologi yang terus berkembang. Ya, saat ini kita tidur, besok sudah ada teknologi baru yang tercipta. Kalau tidak kita ikuti, kalau kita tidak mau beradaptasi dengan teknologi tersebut, maka bersiap-siaplah kita akan menjadi dinosaurus berikutnya yang punah di telan zaman. Dinosaurus besar, tapi lihat, besar pun bisa punah, ya. Manfaatkan organisasi yang ada, manfaatkan komunitas yang ada, belajar dari berbagai sumber, ya, karena semua itu bisa kita gunakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam teman-teman semua, semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua. Bersatu kita bisa. Selamat malam semua, Pak. Selamat malam.